Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farradas siyama wasilatan littaqwa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa syukru ala hidayah minallah wa syukru ala taufik minallah. Kita semua masih diberi kepercayaan usia sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa pada tahun ini dalam keadaan sehat. Hadirin yang berbahagia, di antara faidah dan hikmah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama, Syekh Imam Izzuddin As-Sulami, dalam kitab Maqasidus Syiyam menjelaskan ada beberapa faidah dan tujuan dan juga hikmah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa kepada kita. Yang pertama, dengan berpuasa yaitu raf'ud darajat, sarana untuk mengangkat derajat di hadapan Allah, supaya kita lebih tinggi derajat di hadapan Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita yaitu kewajiban puasa. Sebagaimana keterangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa guliqat abwabun nar wa suppidatis syayatin." Tatkala datang bulan Ramadan, maka futihat abwabul jannah, pintu surga terbuka. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan futihat abwabul jannah yaitu taktsirut taat. Jadi tatkala kita masuk bulan Ramadan, pintu taat sangat terbuka. Biasanya kita tidak melaksanakan sholat yang lebih banyak. Dalam Ramadan ada yang disebut dengan sholat taraweh. Tatkala kita di bulan-bulan biasa, di hari-hari biasanya kita paling bangun jam 4, dengan adanya ajaran dalam berpuasa ibadah sahur, maka kita dipaksakan untuk bangun lebih dini. Sebelum sahur kita melaksanakan sholat qiyamul lail dan amaliyah-amaliyah yang lainnya. Yang kedua, bahwa wagulikot abwabu jahannam, tatkala bulan Ramadan dikuncinya pintu neraka. Artinya bahwa para ulama berpendapat yang dimaksud dengan gulikot abwabu jahannam yaitu qillatul ma'asi. Tatkala kita bulan Ramadan, sarana dengan berpuasa meminimalisir kita berbuat kejahatan, berbuat maksiat. Yang ketiga, wasupidatis syayatin. Tatkala bulan Ramadan, maka setan itu dibelenggu. Jadi kalau bulan Ramadan, mungkin yang mengganggu amaliyah kita hanya satu, yaitu nafsu kita. Nafsu bisa dikendalikan, yang pertama dengan nilai-nilai keimanan. Nafsu bisa dikendalikan, yang kedua dengan nilai-nilai ketakwaan dan keilmuan yang terus kita pelajari. Itu yang pertama, hikmah diwajibkan berpuasa, raf'ud darajat. Yang kedua, hikmah puasa dalam kitab Maqasidus Syiyam adalah takfirul khoti'at. Dengan berpuasa merupakan sarana untuk menjadi penghapus kesalahan-kesalahan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana
imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa, dasarnya yang pertama adalah iman, meyakini bahwa puasa tersebut merupakan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puasa ini syariat bukan hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad, tapi umat-umat sebelum Nabi Muhammad pun diwajibkan berpuasa. Maka dengan berpuasa didasari dengan iman, wahtisaban, dasarnya adalah lillahi ta'ala, dasarnya adalah untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka orang tersebut akan diampuni dosanya. Luar biasa. Hadirin yang berbahagia, kita dengan melaksanakan puasa, dasarnya iman, dasarnya lillahi ta'ala, jaminan dari Rasul akan diampuni dosa. Yang ketiga, tujuan dan hikmah ibadah puasa, yaitu kasrus syahwat, meminimalisir dorongan dan tekanan syahwat. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang mempengaruhi amaliyah kita, sehingga kita kadang-kadang tatkala ada kewajiban, ada perintah Allah, itu adalah dorongan dan juga faktor dari dorongan syahwat. Maka dengan berpuasa salah satu sarana untuk supaya syahwat kita dilemahkan. Karena ada satu keterangan yang menyebutkan, ya ma'sarus sabab, para pemuda, idastata'tum, jikalau kalian sudah mampu, maka dianjurkan para pemuda, para jomblo untuk menikah. Di mana sudah siap mentalnya, sudah siap mapan dengan pola pikirnya, penghasilannya. Tapi sebaliknya, tatkala belum siap tetapi syahwat untuk menikah sangat kuat, maka alternatifnya adalah dengan memperbanyak puasa. Karena puasa fa innahu lahu wijaun, karena dengan berpuasa itu salah satu media, salah satu sarana untuk melemahkan dan bisa mengendalikan syahwat. Maka tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, yang pertama menciptakan akal, yang kedua menciptakan nafsu. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan testimoni kepada akal dan nafsu tersebut, nafsu menjawab. Tatkala Allah bertanya, man ana wa man anta, maka nafsu menjawab, ana anta. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sanksi, hukuman kepada nafsu dengan beberapa sanksi, hukuman. Di antara yang paling efektif, nafsu disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak makan, untuk tidak minum beberapa ratus tahun, sehingga setelah tidak diberi makan, tidak diberi minum, Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan pertanyaan dengan pertanyaan yang sama. Maka akhirnya nafsu menjawab kepada Allah, ana abduka wa anta rabbi, saya adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, wa anta rabbi, dan Allah Tuhan kami. Itu salah satu bukti bahwa dengan lapar, bahwa dengan haus, itu merupakan salah satu media kasus syahwat untuk mengendalikan dan juga mengalahkan syahwat. Hadirin yang berbahagia, marilah kita manfaatkan momentum Ramadan ini. Kita ketahui bahwa Ramadan satu bulan itu dibagi tiga fase. Yang pertama adalah fase untuk menggapai rahmat Allah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu sarana kita untuk menggapai rahmat Allah.
Dari tanggal 11 sampai tanggal 20 itu merupakan sarana untuk mencari ampunan dari Allah, dan dari tanggal 21 sampai akhir Ramadan itu sarana untuk itkun minan nar, salah satu upaya untuk diselamatkan dari neraka. Maka mari kita bersama-sama memanfaatkan Ramadan ini yang merupakan nilainya sayyidus suhur, banyak keistimewaan, banyak keunggulan, banyak faidah-faidah yang ada pada bulan Ramadan, sehingga Nabi menyebutkan bahwa lau ya'lamu annasu ma fi Ramadan, jikalau manusia tahu keistimewaan, keunggulan, pahala-pahala yang berlipat ganda pada bulan Ramadan ini, maka yakin manusia berharap seluruh waktu itu adalah Ramadan. Maka kita manfaatkan Ramadan ini. Kita diberi berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, usia dan juga kesehatan dan juga keamanan. Maka kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tujuan Allah mewajibkan ibadah berpuasa dalam firman Allah di penghujungnya, la'allakum tattaqun, supaya membentuk manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di antara maqasidus syiyam. Yang pertama adalah raf'ud darajat, yang kedua yaitu takfirul khati'at, yang ketiga sahrus sahawat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.